Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ba'dal fajr di Masjid Abi Dzar Al-Ghifari di Kendari, Sulawesi Tenggara, 19 Maret 2022 bertepatan dengan malam ke-15 dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Maka kita masuk kepada kajian yang telah dijadwalkan di Kendari ini. Maka kita masuk kepada pembahasan yang berhubungan dengan ahkam siyami Ramadan. Kita berikan tema uqubah asyadidah, al-uqubah asyadidah liman taraka siyami Ramadan. Punishment, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib fardu ain. Wajibun fardu ain. Yang beristidlal dari Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Kita katakan tadi fardu ain. Apa itu definisi fardu ain? Disebutkan oleh para ulama ahli usulul fikih seperti Ibnu Qudamah di antaranya dan yang lainnya mendefinisikan makna fardu ain, innallaha yanzuru ila ainil fa'il la ilal fi'il. Maknanya Allah Jalla wa Ala melihat kepada para pelaku, bukan melihat kepada perbuatan. For example, hukum melaksanakan salat 5 waktu. Maka Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Maka di sini perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu, Allah memerintahkan kepada seluruh person yang namanya kaum muslimin. Maka di sini Allah memandang kepada seluruh kaum muslimin. Apakah mereka melaksanakan kewajiban tersebut atau tidak? Begitupun contohnya pada puasa Ramadan. Maka Allah memandang kepada person-person, siapa di antara mereka yang berpuasa dan siapa di antara mereka yang tidak berpuasa.
Dan di sana ada fard ataupun wajib yang lain, dinamakan fardul kifai, atau istilah yang masyhur di negeri kita fardu kifayah. Maka di sini berbanding terbalik dengan fardu ain. Maka fardul kifayah Allah melihat kepada perbuatan ilal fi'il, tidak melihat kepada fa'il. Dan contoh yang masyhur adalah seperti mengurus jenazah. Maka dia adalah wajib. Namun apakah wajibnya Allah melihat kepada seluruh fa'il, seluruh pelaku, kepada seluruh person? Jawabnya tidak. Tetapi Allah melihat kepada fi'il, perbuatan. Jika di pondok ini ada yang meninggal dari pengurus misalnya, kemudian ada yang mengurus jenazah, mulai dari memandikannya, menyolatkannya, mengantarnya kepada kuburan, maka hukumnya mengurus jenazah fardu kifayah. Maknanya Allah memandang kepada perbuatan, tidak memandang kepada person yang ada. Maka jika di ma'had ini ada 100 kepala keluarga, sebagian bekerja, sebagian di kantor, sebagian bercocok tanam, sebagian lagi nelayan, maka dari mereka 100 kepala keluarga hanya 20 kepala keluarga yang mengurusi jenazah. Fa innallaha yanduru ilal fi'il. Maka Allah hanya memandang kepada perbuatan. Jika dilaksanakan pengurusan jenazah ini, saqatu alal akharin, maka telah jatuh kewajibannya kepada 80 kepala keluarga yang lainnya, sehingga tidak wajib. Maka ini dinamakan fardu al-kifai ataupun fardul kifayah. Maka inilah definisi dari fardu ain dan fardul kifayah di dalam ilmi usulil fikih. Maka puasa Ramadan hukumnya masuk kepada fardu ain yang beristidlal dari Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Adapun dari Al-Quran, seperti telah diketahui dari surat Al-Baqarah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Maka kita di sini mempertanyakan, mana wajhud dalalah atas kewajiban dari puasa Ramadan? Kita katakan di ilmil usulul fikih, lafaz kutiba bimakna wujiba, bimakna furidha. Maknanya diwajibkan, fardu ain. Itu makna kutiba. Dan jika kita kembali kepada i'rab, kutiba alaikumus siyam, kenapa lafdzul jalalah Allah dihapuskan? Kutiba maknanya diwajibkan. Kenapa tidak disebutkan Allah mewajibkan puasa Ramadan tetapi kutiba? Dan kutiba i'rabnya fi'lun madhi mabni lil majhul ala wazn fu'ila kutiba. Maka jawabnya di ilmi lughatil arabiyah, idza kana al fa'il ma'ruf fahudifa, jika fa'il itu ma'ruf, siapa yang memberikan perintah kemudian dihapus, maka yufidu ta'zim. Di ilmi balaghah memberikan makna pengagungan. Maka contohnya indal Arab, misalnya ada perintah dari pusat atau dari pemerintah bahwa harus dilaksanakan demikian dan demikian. Siapa yang memerintahkan? Pemerintah dari pusat.
ataupun presiden sendiri, Pak Jokowi hafizahullah misalnya, maka sigohnya telah memerintahkan presiden kita tercinta Pak Jokowi untuk melaksanakan demikian dan demikian. Maka di saat menyampaikan, pemerintah daerah di rapat paripurna mereka menyatakan qad umirna bikada, bahwa kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian dengan lafaz umirna ala wazan fu'ilna, maknanya mabni lil majhul, fa'ilnya tidak disebutkan. Kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian dan demikian, maka di sini dihapuskan fa'il yang memerintahkan. Misalnya presiden sendiri, Pak Jokowi, kita hapuskan. Yang harusnya misalnya telah datang perintah dari pusat, dari presiden Pak Jokowi, seperti itu asal kalimat. Namun di saat dihilangkan fa'il, laqad umirna, kita telah diperintahkan, maka ini indal Arab adalah pengagungan. Di balaghah, di ilmil balaghah, fa'il yang ma'ruf dihilangkan kemudian didatangkan dengan sighah mabni lil majhul, maka yufidu ta'zim lil fa'il, mengagungkan bagi yang memerintahkan tersebut. Sehingga di Arab, daripada menyebutkan laqad amaronal amiru an naf'ala kada wa kada, maknanya telah memerintahkan kepada kita al-amir, pemimpin kita, untuk melaksanakan demikian dan demikian, maka di sana ada sighah yang lebih baik dengan menyebutkan laqad umirna bikada wa kada. Maka kita telah diperintah untuk berbuat demikian dan demikian. Indal Arab, bagi orang-orang Arab, yang paling kuat adalah lafaz yang kedua. Kita telah diperintah untuk demikian dan demikian, maknanya mengagungkan pelaku yang memerintahkan. Paham ya? Kembali kepada permasalahan ayat ini. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka siapa fa'il di sini? Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya? Sama seperti kaidah tadi. Jika fa'il ma'ruf, jika pelaku yang memerintahkan puasa itu ma'ruf, dia adalah Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya, seperti di dalam Adz-Dzariyat seperti di dalam Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau begitu hanya Allah yang memberikan syariah, hanya Allah yang mewajibkan dan melarang dan mengharamkan di dalam syariat ini. Berarti fa'il, pelaku, pemberi kewajiban puasa Ramadan hanya Allah. He is the one and only. Hanya dialah satu-satunya pembuat syariah. Berarti jika dihapuskan, di mana Allah memilih dengan ucapan kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus siyam, maka dengan lafaz kutiba tidak kataballahu